Oke, kita akan segera mulai dengan ini kita udah nyala belum ya? Udah nyala ya. Ya, selamat pagi jemaat yang disayang Tuhan semuanya. Kita akan membuka kembali di dalam kitab Wahyu. Kita sudah sampai di Wahyu pasalnya yang ke-6. Dan kita sudah melihat 4 meterai pertama. Ya, 4 meterai pertama. Dan kita akan melihat sekarang meterai yang ke-5, 5 dan 6. Jadi kita akan lihat dua meterai ini lebih lanjut. Oleh karena itu kita akan membaca Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayatnya ke-17. Oke, kalau sudah dapat kita baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 9, teruskan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Oke ya. Demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-5, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi yang berkuasa yang kudus dan benar, engkau tidak mengakhiri dan tidak berdasarkan darah lagi kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terdapat bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam ketika rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka kami suka langit bagaikan burung kitab yang digulung dan bergeser gunung dan pulau-pulau dari kapalnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap muka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar muka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Oke, kita akan berdoa. Kita bagi Fani kita doa. Mari kita bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, hari yang baru Tuhan, kami bisa bertemu dengan Tuhan dan kami hubungannya dengan sekolah di dewasa Tuhan. Dimana saat ini kami sedang membahas kitab Wahyu Tuhan. Kiranya apa yang dimulakan oleh Bapak Gembala dan Bapak Stephen dapat kami mengerti Tuhan dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, jadi kita sudah melihat empat meterai pertama, masih ingat ya? Dan 4 meterai pertama itu masing-masing diwakili oleh seekor kuda dengan seekor penunggang. Meterai pertama kuda apa? Kuda putih. Ini mengacu kepada apa? Antikristus. Kuis masih ingat kan? Yang kedua kuda merah padam. Nah ini menyatakan apa? Adanya peperangan ya. Oke, kuda ketiga belum. Hitam dulu ya. Nah, ini menggambarkan apa ya?
Kelaparan ya, kelaparan atau kesusahan ekonomi lah, krisis ekonomi. Kemudian yang keempat udah ya, kuning hijau kuning. Ini menggambarkan mau kematian. Ingat berapa banyak yang mati? Seperempat. Jadi ini semua sudah terjadi dan kita bisa membayangkan betapa chaosnya di muka bumi ini, betapa penuh dengan kekacauan, penuh dengan kehancuran, penuh dengan segala macam ya, perang, kelaparan. Jadi benar-benar situasi bumi kacau sekali. Kalau misalnya kita menganggap ya, kita yang baru saja lewat sekitar kurang lebih 3 tahun pandemi saja, Anda bisa masih ingat nggak? Kalau sekarang kita udah bisa ada tahun ini ya. Tapi mungkin pada tahun 2020 di tengah-tengah pandemi itu rasanya gimana begitu? Rasanya kadang-kadang ada putus asa, ya, kadang-kadang kita merasa aduh di kapan selesainya, gitu kan? Jadi Anda bisa bayangkan dan kondisi di masa tribulasi itu berkali-kali lipat lebih parah dari itu. Berkali-kali lipat lebih parah dari itu. Kalau di pandemi aja berapa persen orang mati? Ya paling hanya 1% nggak nyampe mungkin. Ya. Dari itu mati, ya nggak nyampe. Ya. Itu saja sudah bikin orang begitu panik lah, begitu panik, begitu luar biasa ini. Anda bisa bayangkan kalau kematiannya sampai 1/4 bumi, 25%. Ya. Betapa paniknya, betapa kacaunya semua itu. Nah, ini membawa kita masuk ke poin pertama kita, di mana dikatakan Yohanes lanjut melihat lagi perkembangan yang akan terjadi dalam masa yang disebut sebagai kesusahan besar. Ya, di masa ini disebut sebagai kesusahan besar dan bahkan kesusahan yang belum pernah ada sejak dunia ada gitu ya. Coba kita lihat di sini. Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 21. Matius 24 ayat 21 dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi Tuhan bahkan menggambarkannya sebagai suatu masa yang paling parah, gitu. yang dimana ada kesusahan yang paling besar, siksaan yang paling dahsyat yang belum pernah ada sebelumnya. Gitu. Nah, dalam bahasa Inggris kita sering sebut ini the Great Tribulation atau Tribulation saja. Tribulation dalam bahasa Inggrisnya suatu masa yang gelap. Nah, mengingat itu semua, kita berkata puji syukur bahwa orang-orang percaya perjanjian baru, yaitu kita, tidak akan ikut dalam masa ini. Kita tidak akan ikut dalam masa ini. Mengapa? Karena kita sudah diangkat duluan. Kita masih ingat timeline kita, garis waktu kita. Garis waktu kita di mana kita sekarang katakanlah tahun 2023 kita ada di sini. Nah, yang kita harapkan, yang kita nantikan adalah kedatangan Tuhan kembali menjemput kita, yang kita sebut sebagai apa? Pengangkatan. Nah, atau istilah bahasa Inggrisnya kita sebut rapture. Nah, kita sebut rapture atau pengangkatan. Nah, kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, tahun berapa. Jadi rapture, ya ini saya kasih garis-garis karena belum jelas kapan waktunya kan. Rapture akan terjadi, pengangkatan bahasa Indonesia-nya. Bisa nggak tahun 2003? Bisa tahun ini juga. Jadi kita masih Februari kan? Siapa tahu Anda datang itu udah Maret, sorry. Maret ya. Ya siapa tahu, terserah. Tuhan bisa datang Maret ini juga, ya, bisa datang April, Mei dan kapan pun, atau tahun depan, atau 2 tahun lagi, atau 3 tahun lagi, kita tidak tahu. Nah, baru setelah itu akan masuk dalam masa tribulasi.
besar. Jadi kita tidak ikut, kita sudah diangkat. Nah, posisi yang kita percaya ini disebut sebagai posisi pre-tribulation rapture. Ya, jadi kita percaya rapture yang pre-tribulation, pra-tribulasi. Ya, pre-tribulation artinya sebelum tribulasi kita sudah diangkat juga. Kita sudah diangkat juga. Disebut sebagai posisi pre-trib, orang bilang pre-trib, singkatnya pre-trib atau panjangnya pre-tribulation. Ya. Pre kan berarti sebelumnya, pra. Tetapi ada banyak orang yang percaya post-tribulation panjangnya. Nah, kalau orang yang percaya post-trib, dia percaya rapture bukan terjadi di sini, tapi rapture terjadinya di sini. Setelah tribulasi baru terjadi rapture. Ya, itu namanya posisi post-tribulation. Nah, kita bilang ini salah. Kita bilang ini salah. Dan kita kalau post-trib benar, berarti orang percaya PB akan melewati masa tribulasi. Artinya kita hari ini berpotensi untuk kena tribulasi, masuk tribulasi. Kita akan ikut, berarti kita akan kena ini nih. Kita akan mengalami kuda putih, kuda merah padam, kuda hitam, kuda hijau, meterai 1, 2, 3, 4 sampai meterai 5, 6, 7 dan seterusnya. Kita akan ikut itu semua. Kalau post-trib benar. Nah, tapi kita percaya bahwa tidak, kita akan diangkat duluan. Jadi kita tidak akan ikut. Nah, kenapa? Sebenarnya alasannya banyak. Tapi coba kita lihat yang di isian kita. Jadi puji syukur bahwa orang-orang percaya PB tidak akan ikut dalam masa ini karena satu, sifat dari masa ini. Sifat dari masa ini adalah penghakiman yang gelap. Oke? Penghakiman yang gelap. Ya. Sifat dari masa ini penghakiman yang gelap dan murka. Oke. Kita bisa lihat misalnya ya tadi di ayat yang kita baca Wahyu 6 ayat 16. Apa dikatakan di situ? Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia di dunia statu dan terhadap apa namanya? Murka anak domba. Wahyu 6 ayat 16. Murka anak domba itu. Jadi di masa tribulasi ini adalah masa murka. Masa murka dan disebut sebagai masa penghakiman, masa yang gelap. Nah, sedangkan coba kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ini kan mengenai rapture. Nah, 1 Tesalonika 4 ini mengenai rapture. Tapi kita baca dulu sampai pasal 5-nya. Jadi kalau Anda ditanya orang, kalian percaya nggak rapture? Oh, percaya. Rapture terjadi kapan? Rapture terjadi sebelum tribulasi. Terus ada orang tanya pada Anda, tahu dari mana gitu rapture terjadi sebelum tribulasi? Dia bilang saya percaya rapture terjadi setelah tribulasi. Nah, jadi ada orang yang mungkin percaya kita akan ikut masa tribulasi. Bagaimana kita menjawab? Nah, kita bisa membuka banyak hal di sini. Ya, pertama kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ini adalah tentang rapture. Jadi dikatakan di sini sebab pada waktu tanda diberi, itu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan yang mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama. Ini kan pengangkatan kan? Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kita lanjut lagi, ingat waktu Paulus menulis ini gak ada pembagian pasal nih.
Lanjut terus sebenarnya, kita lihat pasal 5 ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Jadi orang Tesalonika mungkin berpikir-pikir juga, kapan ini kejadiannya, gitu kan? Yang Paulus bilang bakal diangkat itu kapan? Gitu. Tapi Paulus tulis lagi, saya nggak akan tulis tentang zaman dan waktunya. Mengapa? Ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam, jadi tidak bisa diperkirakan. Ya Paulus bilang, saya juga nggak bisa kasih tahu kamu terjadi tanggal sekian, tahun sekian. Ya Paulus bilang, saya nggak perlu saya tulis lagi. Orang durhaka di mana? Hah? Katanya turun orang durhaka dulu ada. Orang durhaka. Gejalanya. Hah? Orang-orang durhaka. Kenapa orang durhaka? Katanya sebelum tribulasi itu ada orang-orang durhaka. Harus dinyatakan dulu maksudnya orang durhaka. Dinyatakan harusnya. Oh, ya itu nanti ada di poin ini Pak. Poin D nanti kita bahas ya. Ada di poin D. Manusia durhaka maksudnya. Ya, manusia durhaka. Tapi kemudian kita lihat di sini. Lanjut terus, masih di pasal 5. Oke. Kamu sendiri tahu hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam, gitu kan? 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Jadi bersamaan dengan pengangkatan ini akan datang penghakiman istilahnya. Gitu. Ya, jadi akan datang kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ya, jadi dunia akan merasa tenang, tapi kemudian tiba-tiba rapture akan terjadi dan mereka masuk kena penghukuman. Gitu. Ya. Jadi itu yang Paulus ingin ajarkan. Gitu. Oke, rapture akan terjadi. Paulus bilang, waktunya kapan? Oke, saya nggak usah tulis karena kamu sendiri tahu, nggak ada orang yang tahu. Itu seperti pencuri. Tapi manusia akan merasa tenang, tiba-tiba kena. Karena setelah rapture akan masuk ke dalam penghakiman. Penghakiman dari tribulasi. Kita baca terus lagi. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi nomor 1 kita tahu itu akan terjadi, jadi kita nggak akan surprise. Walaupun kita nggak tahu waktunya, tapi kalau rapture terjadi kan kita nggak surprise kan? Karena kita tahu bahwa rapture akan terjadi. Dan nomor 2, kita adalah yang diangkat. Jadi kita nggak masalah begitu. Jadi dan Tuhan bilang, beda nih. Lanjut terus, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Tapi kamu semua adalah anak-anak terang dan anak siang. Kita bukan orang malam atau orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar, gitu ya. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih dan berketompongan pengharapan keselamatan. Jadi maksudnya karena kita sudah beda dengan dunia, kita harus beda. Hidup kita juga harus beda, ya. Ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Jadi ini adalah suatu pengajaran yang sangat jelas bahwa kita tidak akan masuk ke dalam tribulasi. Ya. Kita tidak akan masuk ke dalam tribulasi karena Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Sedangkan periode tribulasi adalah murka anak domba. Itu adalah masa penghakiman. Masa yang gelap, sedangkan kita adalah anak-anak terang, gitu. Dan anak terang. Oke. Jadi itu adalah poin 1A, karena sifat dari masa ini adalah penghakiman, kegelapan, murka. Ya, sedangkan itu beda dengan sifat kita. Oke, poin 1B, karena Yesus Kristus bisa datang kembali kapan saja. Yesus Kristus bisa datang kembali kapan saja. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai doktrin iminensi. Doktrin iminensi bahwa Tuhan bisa datang kapan saja. Nah, ini cocok dengan doktrin rapture yang pre-tribulasi. Tapi kalau misalnya Yesus Kristus baru datang di akhir tribulasi, maka kita bisa bilang bahwa Yesus nggak mungkin datang hari ini. Betul dong? Karena tribulasi belum terjadi. Begitu. Paling cepat Yesus datang pun 7 tahun lagi. Kalau misalnya tribulasi mulai hari ini pun, Yesus baru akan datang 7
7 tahun lagi. Gitu. Jadi berarti Tuhan Yesus tidak mungkin datang hari ini. Gitu. Tidak mungkin akan datang hari ini. Nah, jadi kita masih bisa ya, santai-santai. Tapi kalau misalnya Yesus Kristus datang hari ini, kalau misalnya Yesus bisa datang kapan saja, maka berarti apa? Berarti orang yang ketinggalan ini akan masuk tribulasi, dan kans kamu untuk mati di tribulasi itu tinggi sekali. Dan bahkan sampai dengan, kenapa ini disebut kebinasaan? Masa tribulasi ini disebut kebinasaan kenapa? Bayangkan, sampai dengan meterai keempat aja 1/4 bumi sudah mati, berarti 25% mati. Nanti kita akan melihat di dalam sangkakala yang ke-6, sepertiga bumi mati. Berarti 33% mati. Ini udah berapa ya? Dan sampai terakhir di sini, semua yang tidak percaya dibinasakan. Jadi sampai dengan tribulasi ini selesai, semua orang yang tidak percaya 100%-nya akan binasa. 100% akan binasa sampai dengan akhir tribulasi. Jadi dalam waktu 7 tahun, ya mungkin plus sedikit yang jeda antara rapture ini, semua orang yang tidak percaya Tuhan akan binasa. Hanya cepat lambatnya, mau mati di depan atau mati di sini. Nah, memang masih ada kesempatan orang untuk bertobat di sini. Ya, masih ada kesempatan mereka bertobat kalau mereka mau. Ya. Tetapi Tuhan sudah berkata bahwa orang yang sudah menolak kebenaran berulang-ulang sebelum ini, dia tidak akan menerima kebenaran di sini. Masih ada nggak Roh Kudus pada saat itu diceritakan? Masih ada. Roh Kudus itu ada terus, karena dia nggak mungkin nggak ada. Roh Kudus kan Allah. Roh Kudus tetap ada, tapi Roh Kudus tidak lagi mendiami hati orang percaya. Ya, karena orang-orang percayanya sudah diangkat, gitu. Ya. Jadi Roh Kudus tidak lagi. Jadi Roh Kudus bekerja seperti di Perjanjian Lama. Ya. Ingat, di Perjanjian Lama ada Roh Kudus nggak? Ada kan? Tapi waktu Tuhan Yesus di bumi, dia bilang apa? Kalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus loh. Maksudnya apa? Bukan Roh Kudus sudah ada di bumi, kan? Di PL kan Roh Kudus ada. Di PL kan Roh Kudus ada. Tapi waktu Yesus datang di muka bumi ini, dia bilang, kalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus. Nah, berarti Roh Kudus di Perjanjian Baru ada peran yang tadinya tidak ada di Perjanjian Lama. Ada peran tertentu Roh Kudus yang dia mainkan yang sebelumnya tidak dilakukan di Perjanjian Lama. Makanya waktu Yesus datang, dia bilang, oke, aku akan kirim Roh Kudus. Jadi, nah, peran apa yang dia mainkan di PB yang tidak ada di PL? Kita percaya itu adalah peran masuk ke dalam mendiami hati orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, setelah rapture nanti, peran ini hilang lagi. Tapi Roh Kudus bukan nggak ada, gitu. Roh Kudus ada, tapi seperti nanti di Perjanjian Lama lagi, begitu. Roh Kudus ada dan terus ini bekerja. Masih ada gereja nanti. Gereja yang benar tidak ada. Gereja mungkin masih banyak. Gereja-gereja yang ini, yang mungkin kayak banyak lah, gitu ya. Artinya 33% jadi sisanya 75 atau 10? Ya, kita nggak tahu, nggak dibuat dengan jelas sih ya. So bisa, kalau misalnya dari sisanya berarti 50%, gitu kan? Memang sudah hitung-hitung juga sih. Karena 25% kan berarti sisa 75% kan. Nah, 30% ini dari ini atau dari total gitu. Kita nggak tahu. Nah, kita hanya bilang sepertiga ya. Kalau kita mau hitung dari ini, ya berarti 50% mati. Ya. Kalau kita mau hitung 3 dari awal, berarti lebih besar lagi. Kita tidak spesifikasikan lebih lanjut lagi.
Oke. Jadi, nah coba kita lihat lagi di sini. Jadi doktrin bahwa Yesus Kristus bisa datang kapan saja, ya, kapan saja. Nah, itu mengharuskan bahwa rapture terjadi sebelum tribulasi. Dan doktrin bahwa Yesus bisa datang kapan saja itu banyak sekali dalam Alkitab. Hampir kepada semua surat-surat, hampir dalam semua surat-suratnya Paulus selalu berkata menyuruh mereka untuk menantikan kedatangan Tuhan, ya. Menantikan kedatangan Tuhan, ya, menantikan kedatangan Tuhan. Jadi Paulus rupanya mengajar jemaat-jemaat, dan itu di abad pertama loh. Itu udah hampir 2000 tahun yang lalu gitu. Itu pun Paulus mengajar mereka menantikan kedatangan Tuhan. Berarti Paulus tidak bilang sama mereka, 2000 tahun lagi aja belum datang kok gitu. Sampai-sampai itu enggak. Paulus mengajar mereka untuk saat itu juga mereka harus menantikan kedatangan Tuhan. Nah, berarti Tuhan ingin setiap generasi bersiap-siap. Setiap generasi bersiap-siap bahwa Tuhan bisa datang di generasi saya. Tuhan bisa datang di zamannya saya. Jadi Tuhan bisa datang kapan saja. Oke. Kemudian poin C, adanya orang-orang percaya TB di sorga pada saat itu. Jadi ini juga alasan kenapa kita percaya pengangkatan sudah terjadi sebelum tribulasi, karena kita baca di Wahyu pasal 4 dan pasal 5 bahwa di sorga ada 24 tua-tua itu kan? Masih ada 24 tua-tua itu. 24 tua-tua ada di sorga waktu itu, dan kita bilang kita sudah identifikasi 24 tua-tua ini adalah perwakilan orang-orang percaya perjanjian baru. Dan fakta bahwa sudah ada, mereka sudah di sorga, sudah menerima pakaian putih, sudah menerima mahkota, berarti orang percaya sudah diangkat. Karena sudah ada di sorga, Nah. Oke, lanjut lagi D. Dan ini yang tadi disinggung oleh Pak Sudarto. Berarti pas masa tribulasi orang yang tidak percaya, orang yang percaya diangkat dan mereka mau lepas. Gimana ya? Pas masa tribulasi, Ya. orang yang masih sisa di bumi. Yang masih sisa di bumi. Sedangkan orang yang tidak diangkat berarti langkah selanjutnya mereka mendapat. Ya, yang diangkat langsung sudah dapat upah, dapat pengadilan Kristus. Kita percaya pengadilan Kristus terjadi di sini di awal. Berarti sebarengan dengan tribulasi. Ya. Jadi diangkat langsung pengadilan Kristus, langsung dapat upah, dan sudah ada di sorga sambil di bawah bumi ini terjadi tribulasi. Bahkan salah satu tema besar dalam kitab Wahyu seperti sudah disinggung adalah mengkontraskan kondisi sorga dengan kondisi bumi. Dan nanti kita akan lihat di pasal-pasal itu selalu itu. Nanti ada pasal cerita di sorga gimana, kemudian di buminya gimana, di sorga gimana, di bumi gimana. Dan selalu ada kontras di situ. Di sorga begitu tenang seperti di pasal 4 dan pasal 5, gitu kan? Di buminya begitu kacau, begitu chaos, ya. Dan begitu penuh penghakiman. Jadi kemudian nanti ada ini lagi, pasal lagi di sorga seperti apa. Nah, nanti di buminya seperti apa. Gitu. Jadi ada suatu kontras yang besar di sini. Ya. Oke, masuk ke poin D tadi. Adanya yang harus disingkirkan sebelum munculnya antikristus. Nah, ini yang tadi ditanya oleh Pak Sudarto. Ya, memang sebelum tribulasi ini ya, harus ada yang disingkirkan. Ya. Harus ada yang disingkirkan supaya manusia durhaka itu bisa muncul. Coba kita buka ayatnya di dalam 2 Tesalonika. Oke. Poin nomor 3. Dua Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari itu mengacu ke apa? Hari Tuhan. Hari Tuhan itu mengacu ke apa? Hari Tuhan itu bisa mengacu kepada tribulasi secara full,
hari Tuhan juga bisa mengacu ke finalnya di sini. Jadi puncak tribulasi itu bisa juga disebut hari Tuhan. Jadi pemakaian hari Tuhan itu bisa pemakaian sempit, bisa pemakaian lebar, gitu ya. Pemakaian lebar hari Tuhan mengacu kepada masa tribulasi secara keseluruhan. Bahkan mau lebih lebar lagi bisa sampai ke milenium juga bisa, gitu. Ya, jadi itu pemakaian lebar. Tapi hari Tuhan secara sempit bisa mengacu ke puncaknya, puncak tribulasi, yaitu di terakhirnya di sini. Tapi dikatakan di sini, dikatakan sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad, harus menyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi memang sebelum mulainya tribulasi tentu sudah harus ada antikristus dulu. Karena tribulasi dihitung mulai ketika antikristus membuat perjanjian 7 tahun dengan Israel. Ini yang kita temukan di Daniel kan. Kenapa bisa ada 7 tahun? Gitu. Karena antikristus membuat perjanjian 7 tahun dengan Israel. Nah, jadi harus ada antikristus dulu, baru tribulasi bisa mulai. Antikristus sudah harus dinyatakan dulu. Tetapi antikristus tidak bisa dinyatakan sebelum ada yang disingkirkan. Nah, yang disingkirkan itu apa? Gitu kan? Kita lihat di sini poin ayat 4, manusia durhaka yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan padamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ya, jadi ada yang menahan. Karena secara rahasia kedudukan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Jadi kita percaya yang disingkirkan itu apa? Ya di rapture ini. Yang disingkirkan adalah kerja Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Jadi orang-orang percaya disingkirkan, sekaligus kerja Roh Kudus dalam hati orang percaya yang unik di perjanjian baru itu yang disingkirkan. Maka langkahnya siap untuk antikristus, ya, maju. Karena ingat, orang percaya disebut juga terang dan garam dunia. Dan salah satu fungsinya kan kita menahan kegelapan dan menahan kebusukan yang ada di dunia ini. Tapi begitu ini disingkirkan, ya. Dan kalau Anda bisa membayangkan kalau tiba-tiba tidak ada lagi orang yang diselamatkan di muka bumi ini, tiba-tiba hilang semua, betapa lebih hebatnya lagi segala program iblis lah. Jadi segala program iblis tidak ada yang menahan, tidak ada yang melawan dan sebagainya. Dan ya, antikristus akan belum. Kalau Bapak datang ke grafik masih ada orang yang kalau Rusia meledakan nuklir kan tidak jadi rapture. Nggak ada hubungannya, Pak. Rusia meledakkan nuklir atau enggak ada hubungan dengan rapture. Itu kalau meledak seperti manusia habis. Enggak juga. Amerika ledakan nuklir di Nagasaki, Hiroshima, nggak ada masalah. Maksudnya bukan nggak ada masalah ini, maksudnya ya orang di situ mati gitu. Cuman nggak ada hubungannya dengan rapture gitu. Pak, rapture kan belum. Belum. Tapi tantangannya ada, Ini Pak Datu yakin nggak bakal rapture bakal diangkat? Kalau yakin, berarti saya belum diangkat. Rapture itu kedatangan keberapa? Kedua. Kedatangan ini. Kedatangan kedua fase pertama. Jadi kedatangan kedua itu ini fase pertama, fase kedua. Jadi kedatangan kedua itu dua fase, tapi yang sebenarnya benar-benar kedatangan kedua itu yang ini sebenarnya. Karena ini yang benar-benar datang kembali ke bumi. Orang mati dibangkitkan di mana? Dua-duanya ada. Tapi kalau kita di sini, Situ. kita Sama-sama kita yang masih hidup. ya. Yang kita hari ini kita dibangkitkannya di sini. Kalau yang di sini nanti yang Israel dibangkitkan di sini. Pak, kalau lihat tanda-tandanya belum lama ini di Brasil ada konvoi itu. Oh, Brazil ya, ada konvoi yang melecehkan Tuhan Yesus katanya ya. Ya, ada saya dapat. Ya, saya barusan sekilas baca, tapi saya belum cek beritanya apa. Saya ada dengar baca bahwa
di Brazil itu kan tiap tahun itu mereka punya karnaval namanya ya, yang penuh dengan ketelanjangan, LGBT dan semua, dan kalau nggak salah saya ada baca berita bahwa tahun ini mereka sangat spesial menghujat Tuhan Yesus begitu. Lalu ada terjadi sesuatu begitu, lalu ada banjir besar kan? Iya, atau apalah begitu ya. Tapi saya cuma lihat headline doang, saya belum baca ini sih beritanya. Kenapa Pak? Bapak ada baca ada? Kenapa? Saya kirim. Ya gitu ya. Oke. Ya, baik ya. Lagi Pak. Ya boleh. Itu bait Allah didirikan kapan Pak? Kita tidak tahu, tapi pasti bait Allah akan didirikan. Tuhan sengaja nggak kasih tahu apakah pendiriannya sebelum rapture atau sesudah rapture. Ya, Tuhan nggak kasih tahu kita. Tapi yang jelas waktu tribulasi ini mulai, bait Allah sudah ada. Ya, karena karena memang di tribulasi ini ada peran bait Allah. Nanti ada dua saksi, kita akan baca di Wahyu pasal 11. Ada dua saksi Allah yang menjaga bait suci dan sebagainya. Jadi bait suci pasti sudah ada. Cuman Tuhan sengaja nggak kasih tahu didirikannya sebelum atau sesudah. Kalau Tuhan kasih tahu gini, bait suci didirikan sebelum rapture, maka kita bait suci belum bangun, berarti rapture belum bakal terjadi gitu kan, kita jadi tahu gitu kan. Tapi Tuhan sengaja nggak kasih tahu gitu. Ya. Jadi bisa sebelum, bisa sesudah. Misalnya rapture hari ini, kan makanya saya bilang, saya percaya sekarang bahwa antara rapture dengan tribulation itu pasti harus ada jarak sedikit. Nggak langsung, maksudnya rapture terjadi, detik itu juga tribulation mulai. Nggak seperti itu. Padahal itu ada nanti jarak gitu. Pak, itu nanti berdirinya kan di Masjid Al-Aqsa itu. Bisa jadi. Berarti harus perang dulu berarti. Bisa jadi. Ya, kita nggak tahu. Atau mungkin antikristus punya deal. Jadi skenario-nya macam-macam. Bisa perang, bisa bencana alam, misalnya gempa bumi mesinnya roboh, atau bisa terjadi semacam deal antara antikristus dengan antara dunia Arab dengan Israel. Mereka bikin deal apa, bahwa konsesi lah Israel menjanjikan apa gitu kan, sebagai balasannya anak sendiri dia boleh bangun bait suci dan sebagainya. Jadi ya skenario nya banyak lah, kita nggak tahu. Oke ya. Lanjut lagi. Oke, sekarang perlunya orang percaya milenium. Ini alasan lain kenapa kita percaya bahwa ini ya, rapture harus terjadi di sini. Ya, karena perlunya orang percaya di milenium. Maksudnya orang percaya yang masih ada tubuh jasmani. Karena nubuat-nubuat tentang kerajaan 1000 tahun di sini, ya, nubuat-nubuat tentang kerajaan 1000 tahun, di dalam sini kerajaan 1000 tahun itu akan ada manusia yang maksudnya masih hidup normal gitu. Jadi manusia dalam tubuh jasmani fisik, kedagingan fisik, yang masih bisa beranak cucu, ya. Dan kita baca mereka akan mendirikan rumah-rumah, bahkan dijanjikan, intinya indah lah ya. Tiap orang akan punya rumah, punya kebun, menikmati hasil mereka sendiri, maksudnya tidak ada yang curi, rampok segala macam. Ya. Mereka akan beranak cucu dan sebagainya. Dan disinilah terjadi dunia yang begitu indah, yang katanya apa? Yang sering ngomongin orang, singa tidur dengan anak domba, ya anak kecil main dengan ular dan sebagainya. Ini semua akan terjadi di masa milenium, kerajaan 1000 tahun. Tapi jelas perlu ada orang-orang yang belum memakai tubuh kemuliaan. Karena kalau kita sudah pakai tubuh kemuliaan, menurut informasi dari Tuhan Yesus, kita tidak lagi kawin mengawin. Ya. Tidak lagi kawin mengawin dan kita tidak punya keturunan lagi. Ya. Tetapi berarti harus ada orang-orang yang belum pakai tubuh kemuliaan, nanti masih pakai tubuh kita seperti kita sekarang ini, yang masuk ke dalam milenium, yang percaya gitu. Karena yang tidak percaya kan tadi kita bilang 100% sudah
dibinasakan. 100% dibinasakan sampai terakhir ujungnya di penghakiman terakhir. Nah, kalau misalnya kita andai-andai ya, kalau rapture terjadi di sini di terakhir sekali, maka semua orang percaya kan diangkat di sini kan? Semua orang percaya diangkat, maka semua orang percaya sudah pakai tubuh kemuliaan. Sedangkan yang tidak percaya semuanya dibinasakan. Jadi tidak ada lagi yang tersisa yang punya tubuh biasa gitu. Ya, untuk mempopulasikan milenium ini sebenarnya. Nggak ada, karena pilihannya hanya dua, entah kamu sudah punya tubuh kemuliaan atau kamu dibinasakan. Nggak ada opsi ketiga lagi. Nah, tetapi kalau kita percaya rapture di sini, ini semua jadi masuk akal. Karena rapture di sini, oke, semua orang percaya sampai dengan titik ini diangkat punya tubuh kemuliaan. Yang tidak percaya masuk sini, tapi dari yang tidak percaya ini sebagian akan percaya. Ya, sebagian akan percaya, banyak akan mati juga di sini, banyak akan mati disiksa, dianiaya, tapi ada sebagian akan bertahan sampai di sini, yang percaya. Ya, sebagian akan bertahan sampai sini, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kembali, yang tidak percaya dibinasakan, yang percaya inilah yang lanjut masuk ke sini dalam masih tubuh jasmani fisik ini. Ya, jadi dengan mengetahui skema dan apa yang akan terjadi di masa milenium, kita bisa melihat bahwa rapture terjadi di akhir tribulasi tidak cocok dengan gambaran milenium, gambaran populasi orang percaya di milenium. Ya. Oke, kemudian F kedatangan Yesus adalah pengharapan yang bahagia, pengharapan yang bahagia. Ini ada ayatnya di Titus 2 ayat 13. Titus 2 ayat 13 di mana kita berbunyi, atau dari ayat 12 supaya kalimatnya lengkap. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Poinnya adalah begini: kalau misalnya rapture terjadi di sini, maka terus terang saya lebih baik Tuhan datangnya agak belakangan aja, tunggu saya udah mati daripada saya harus melewati apa? Masa tribulasi. Gitu kan? Toh kalau saya mati duluan, kan di sini dibangkitkan juga, saat rapture kan dibangkitkan juga, jadi saya nggak miss out apa-apa gitu. Malah saya miss out tribulasi gitu. Saya nggak akan kena tribulasi kalau saya mati duluan. Gitu. Ya, maka kalau misalnya memang kedatangan Tuhan itu setelah tribulasi, rapture maksudnya, maka saya lebih baik mati dulu sebelum tribulasi. Saya lebih mati dulu sebelum tribulasi, sebelum kedatangan Tuhan. Toh nanti pada saat Tuhan datang, toh saya akan dibangkitkan juga, gitu kan? Jadi kedatangan Tuhan ini bukan lagi sesuatu yang kita nanti-nantikan, maksudnya terjadi di masa kita. Karena kalau kita mau berkata, oh Tuhan datanglah dalam masa saya, ya berarti kita mau tribulasi datang juga gitu. Ya, dan berapa banyak orang yang mati di sini, termasuk orang percaya loh. Kan orang percaya banyak yang akan dibunuh di sini. Gitu. Nah, jadi itu tidak cocok dengan seluruh nada dalam kitab suci di mana kedatangan Yesus itu digambarkan sebagai sesuatu yang sangat kita nanti-nantikan, ya, sangat kita harap-harapkan, dan itu cocok. Kalau misalnya Yesus datang hari ini, ya kita percaya. Misalnya ada kita yang sedang sakit hari ini, kita yang sudah tubuhnya lemah dan sebagainya, Tuhan datanglah hari ini kalau bisa supaya saya lepas dari tubuh saya ini kan, supaya saya masuk ke dalam kemuliaan segera. Jadi itu adalah pengharapan kita yang penuh bahagia. Ya. Saya tanya Pak, Silakan. kalau dalam masa
pengangkatan orang yang mati dalam Yesus kan sudah naik semua. Ya. Terus ini tinggal dihukum aja. Ya. Artinya orang mati di dalam Yesus Ya. itu kan sudah habis diangkat semua. Ya. Yang mati di dalam Kristus ya. Maksudnya orang-orang PB ya. Dia diangkat terus. Semua. Ya. Yang meninggal dalam Yesus. Yang meninggal dalam Yesus. Berarti yang meninggal dalam Yesus kan sudah habis. Ya. Masa tribulasi itu kan sudah masa Penghakiman. masa penghukuman. Ya. Jadi yang meninggal dalam Yesus kan sudah tidak ada. Iya, yang meninggal dalam Kristus kan. Dapat. Sudah Udah habis. dibangkit, udah dibangkit. Kan sudah habis lah. Benar. Naik ke surga semua kan. Benar. Jadi kalau gitu milih meninggal sebelum pengangkatan itu dapat. Nah ini kalau Enggak. ngomong kosong lah. Yang hidup juga diangkat. Ya bisa meninggal sebelum pengangkatan. Pas pengangkatan- Boleh aja. Tapi Ya. kalau saya sih lebih baik, saya Ya. masih hidup-hidup diangkat. meninggal nggak apa-apa. Artinya meninggal nggak apa-apa. Meninggal nggak apa-apa memang. Tapi nanti kan dibangkitkan Benar. bersama-sama yang masih Benar. hidup kan gitu. Benar. Tapi Nah, terus kemudian- kalau saya, mending saya masih hidup gitu. Jadi kan belum milih gitu loh Pak. Kenapa? Kalau masa tribulasi itu kan orang meninggal dalam Yesus kan udah habis, udah diangkat semua gitu enggak? Enggak. Dalam tribulasi ini, waktu pertama setelah rapture ini kan sisa orang nggak percaya semua nih. Udah naik semua, Ya, karena yang percaya sudah naik semua. naik semua. Nah, yang percaya sudah naik semua. Sisa yang tidak percaya Artinya awalnya. gini, Ah. kalau artinya tidak diangkat, Mm-mm. itu berarti mengalami tribulasi. Benar. Berarti Benar. tidak mungkin diangkat ya. Ya udah lewat Pak pengangkatannya. Memang dia udah nggak diangkat, bukan nggak mungkin lagi. Memang sudah tidak diangkat gitu. Ya. Artinya ikut Udah kelewatan kayak ketinggalan kereta gitu. ikut neraka lah gitu. Nah, benar. Tapi masih ada kesempatan bagi mereka bertobat di sini. Masih Ya. ada kesempatan. Masih bisa, Masih ada Masih kesempatan bertobat. bagi mereka untuk bertobat. masih bertobat juga. Masih bisa, walaupun Pak itu kalau walaupun kansnya kecil gitu. Maksudnya kemungkinannya kecil karena tapi masih ada yang bertobat. Dan walaupun kansnya kecil, tapi kalau dikali dengan jumlah penduduk bumi, jumlahnya masih besar. Sehingga nanti kita akan baca di Wahyu, dari masa tribulasi pun masih ada sejumlah besar orang. sekarang yang orang Israel bandel-bandel di mana Pak? Ya mereka nanti orang Israel. Nah, justru akan ada fokus yang sangat berat terhadap Israel di sini sehingga Israel mengalami kesusahan yang luar biasa. Tapi itu justru akan membuat banyak di antara mereka berbalik kepada Allah. Ya, Kita udah naik kita. benar. Orang Israel jangan itu. Ya. Oke ya. Harus jelas Pak ya. Iya. Oke, baik. Oke, kita habis sini karena waktu kita habis. Ini disimpan ya, jangan hilang. Masih ada sisa nggak itu? Habis ya? Habis Pak Andi. Waduh, Pak Andi nggak banyak. Biasanya Pak Luki nyari lagi. Nanti di fotokopi aja. Ya maksudnya jangan hilang. Biasanya ntar minggu depan, waduh, kita cari-cari lagi udah nggak ada. Oke, kita berdoa ya. Kita berdoa. Pak Sengkel deh, tolong kita dulu. Bapak Surgawi, kami bersyukur Bapak sudah mengungkapkan melalui gembala kami Pak Stefan tentang lecture hari penghakiman. Terima kasih Bapak sehingga iman kami boleh dikuatkan dan kami hidup seturut dengan firman. Kami sebentar lagi akan kebaktian berjemaah kelihatan saja yang menolong gembala kami menyampaikan firman sehingga kami bisa membawa berkat rohani. Boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita berkumpul dengan jemaat yang lain.